Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk pengikutnya Rasulullah SAW yang diakui keimanan kita oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita ikhlaskan niat kita untuk belajar lillahi ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajarannya. Masih tentang materi himpunan. Untuk himpunan ini Ustadz batasin sampai pada komplement himpunan. Nah, ini adalah soal yang sebelumnya sudah kita pernah bahas, kita review kembali. Mungkin ada yang lupa atau ada yang masih ingat sehingga bisa lebih menguatkan. Diketahui himpunan S bilangan caca kurang dari 10, B bilangan asli kurang dari 7, C bilangan ganjil lebih dari 1 kurang dari 9. Tentukan B pangkat C, B irisan C, B gabungan C, B irisan C pangkat C. Banyak himpunan bagian dari B, banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 4 anggota. Untuk menjawab pertanyaan ini agar lebih mudahnya kita bisa list. Kita daftarkan anggota-anggota dari himpunan-himpunan yang ada di soal, yaitu himpunan S, B, dan C. Mulai dari himpunan S, kita bisa list daftarkan anggotanya, bilangan caca kurang dari 10, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan B bilangan asli kurang dari 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan himpunan C bilangan ganjil kurang dari 1, lebih dari 1 kurang dari 9, berarti 3, 5, 7. Kemudian kita gambarkan diagram Venn-nya. Di dalam diagram Venn ada dua himpunan yang saling berpotongan, yaitu himpunan B dan himpunan C. Kita masukkan angka-angkanya. Lebih mudahnya kita masukkan yang ada di B dan juga ada di C, yaitu 3 dan 5 ya. 3, 5. Kita bisa isi 3 kemudian 5. Sisanya himpunan B berarti 1, 2, 4, 6. Jangan lupa dikasih nota. Kemudian himpunan C sisanya adalah 7. Selebihnya kita taruh di luar. Yang di luar berarti masih di dalam kotak. 0, 1, 2 sudah ada, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 8, 9. 0, 8, 9. Nah, kalau ini sudah kita tulis, maka kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan berikut. Mulai dari A, B pangkat C, B komplement, berarti selain dari kita tulis yang berada di luar lingkaran B, yaitu 0, 7, 8, 9. Kemudian B irisan C. B irisan C ini adalah perpotongan antara B dan C, berarti 3, 5. Kemudian B gabungan C. Anggota B dan anggota C digabung. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya B irisan C dipangkatkan C. Sebelumnya kita sudah jawab pertanyaan yang B, yaitu 3, 5 B irisan C.
Kalau ada pangkat C-nya artinya komplement, berarti 35-nya tidak kita tulis lagi. Ini tidak kita tulis ya, berarti yang kita tulis adalah 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian banyak himpunan bagian dari B, ya, dimana rumusnya adalah 2 pangkat N. N ini banyak anggota dari himpunan B. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti dipangkatkan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berarti ada 64 himpunan. Kemudian pertanyaan F, banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 4 anggota. Untuk lebih mudahnya kita bisa hadirkan segitiga Pascal dari himpunan B. Nah, kita ketahui dari mulai puncak ini 1, berarti ini kosong. Himpunan kosong ya, anggotanya yang 1. Kemudian ini yang 1 anggota, 1, kemudian 2 anggota, 1, 2, 1. 3 anggota 1, 3, 3, 1. 4 anggota 1, 4, 6, 4, 1. 5 anggota 1, 5, 10, 10, 5, 1. 6 anggota 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Karena ada 6 anggota berarti kita pakai formula 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Jadi mulai dari kiri, himpunan kosongnya ada 1. Yang 1 anggota ada 6. 2 anggota ada 15. 3 anggota ada 20. 4 anggota ada 15. 5 anggota ada 6. 6 anggota ada 1. Karena yang ditanyakan adalah 4 anggota, berarti jawabannya 4 anggota adalah 15. Ya, banyak himpunan bagian dari B yang memiliki 4 anggota, berarti ada 15 himpunan. Berikutnya soal nomor 2. Sama seperti sebelumnya ya, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa list dari anggota himpunan S, Y, dan Z. Nah, ini mulai dari S, bilangan bulat lebih dari min 3 kurang dari 9. Berarti mulainya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 8. Kemudian bilangan prima kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, 7. Ingat, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Misalkan 2 itu faktornya hanya ada 2, karena 2 itu bisa didapatkan dari 1 kali 2 ya, selain itu tidak ada. Dan juga 3 juga didapatkan dari 1 kali 3, faktornya hanya ada 2, yaitu 1 dan 3. Nah, kenapa 4 bukan bilangan prima? Ya, karena 4 faktornya lebih dari 2. 4 itu bisa 1 kali 4, atau 4 juga bisa didapatkan dari 2 kali 2. Nah, sehingga 4 bukan bilangan prima ya, karena lebih dari 2 faktor. Berarti setelah 3 adalah 5 sama 5 faktornya ada 2, 1 kali 5, dan juga 7. Kurang dari 10, 8, 9 bukan termasuk bilangan prima karena faktornya lebih dari 2. Ya, berarti sampai 7, 2, 3, 5, 7. Kemudian Z bilangan cacat kurang dari 6. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita hadirkan diagram Venn-nya. Kita isi dulu perpotongan lingkaran Y dan Z. Berarti kita isi 2,
5 ya, 2 3 5. 2 3 5. Kemudian kita isi sisanya. Yang Z berarti 2 3 5-nya sudah ada, berarti tinggal kita isi 7. Oh ya Y ya. Kemudian yang Z sisanya adalah 0 1 4. Jangan lupa noktanya atau titiknya. Kemudian yang berada di luar lingkaran Y dan Z berarti min 2, min 1, 0 1 2 3 4 5 6 ya. 6 7 sudah ada di dalam, 6 8. Baru kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nyatakan himpunan S, Y, dan Z dengan notasi pembentuk himpunan. Berarti kita rubah dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Mulai dari himpunan S ya. S sama dengan X sedemikian hingga ini nilai X-nya. X ini artinya variabel bagian dari himpunan S. Karena berada di antara dua nilai, maka X-nya kita taruh tengah-tengah di antara dua nilai, yaitu min 3 dan 9. Lebih dari min 3 berarti lambang pertidaksamaannya terbuka ke arah X. X lebih dari min 3, kemudian kurang dari 9 berarti mengerucut ke arah X. Kurang dari 9, kemudian sebelahnya kita kasih terangan X elemen bagian atau bagian dari bilangan bulat. Berikutnya juga yang Y. Y sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10. Lambang pertidaksamaannya berarti mengerucut ke arah X karena lebih kecil dari 10. Kemudian sebelahnya kasih keterangan X bagian bilangan prima. Begitu juga dengan Z. Z sedemikian X sedemikian hingga X kurang dari 6. X bagian dari bilangan cacah. Berikutnya pertanyaan yang B. Z pangkat C. Z pangkat C berarti kita tulis selain yang berada di luar lingkaran Z ya. Yang berada di luar lingkaran Z berarti min 2, yang berada di luar lingkaran Z berarti min 2. Oh ini salah ya, ada kesalahan, maaf. Harusnya ini bukan ini ya. Harusnya yang berada di luar lingkaran Z pangkat C itu adalah Z pangkat C berarti yang berada di luar lingkaran ini ya. Nah berarti harusnya jawabannya min 2, min 2, min 1, 6, 7, 8. Berikutnya Y kurang Z. Y irisan Z berarti 2 3 5. 2 3 5 yang berada di lingkaran Y dan lingkaran Z. Berikutnya Y kurang Z. Hanya yang ada di lingkaran Y atau ada di Y tapi tidak ada di Z. Berarti kita hanya tulis 7 ya. Berikutnya Z kurang Y.
Z kurang Y 0, 1 kurang 1 ya, berarti harusnya 0, 1, 4. Ini salah jawabannya, Mak. Harusnya 0, 1, 4. 0, 1, 4. Y kurang Z pangkat C. Y kurang Z pangkat C. Berarti selain 7 yang kita tulis ya. 7-nya tidak kita tulis. Ini 7-nya tidak kita tulis. Berarti yang kita tulis adalah karena Y kurang Z adalah 7, ada pangkat C-nya, berarti 7-nya tidak kita tulis. Berarti kita tulis min 2, min 1, 2, 3, 5, 0, 1, 4, 6, 8 ya. 5 ya. Yang kita tulis adalah selain 7. Banyak himpunan bagian dari Z kurang dari 4 anggota. Kita bisa hadirkan sama seperti tadi. Yaitu 4 anggota himpunan, di mana himpunan Z adalah bilangan caca kurang dari 6. Berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Ada 6 anggota, berarti kita pakai formula 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 ya. Sama seperti tadi ya. Dimana mulai dari sebelah kiri, himpunan kosongnya ada 1 anggota. 1 anggota ada 6, 2 anggota ada 15, 3 anggota ada 20, 4 anggota ada 15, 5 anggota ada 6, 6 anggota adalah himpunan itu sendiri. Yang diminta adalah kurang dari 4 anggota. 4 anggota itu ada 15. Kalau kurang dari 4 anggota, berarti kita jumlahkan yang kurang dari 4 anggota. Ini yang kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan, berarti kita jumlahkan 1 tambah 6 tambah 15 tambah 20. 35, 41, berarti ada 40, 42. Berarti jawabannya adalah banyak himpunan bagian dari Z yang memiliki yang kurang dari 4 anggota, ada 42 himpunan. Demikian pelajaran kita hari ini ya. Semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang kurang paham bisa japri Ustadz ya. Mohon maaf ada kesalahan ya. Dan juga kesalahan kata-kata, mohon maaf. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.